Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya yaitu salat Jumat. Kemudian kita memperbanyak syukur kepada Allah agar Allah selalu menambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur, kalian tidak mau bersyukur, maka tunggulah azab yang sangat pedih. Kemudian kaum muslimin, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang hukumnya sunnah apalagi yang wajib. Kemudian kita menjauhi apa-apa yang Allah larang, baik yang hukumnya makruh maupun yang haram. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di saat banyak orang justru tersibukkan dan tertipu dengan berbagai tipuan dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang lebih berantusias, lebih bersemangat terhadap kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kaum muslimin, cara menjaga diri dari siksa akhirat nanti yaitu dengan melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang baik yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan suatu amalan akan disebut amal soleh jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang yang melakukan ibadah tidak memiliki maksud dan tujuan lain selain mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan dalam mencari kehidupan akhirat, tidak bermaksud riya atau pamer agar amalannya dilihat orang lain, tidak juga sum'ah yaitu agar amalannya didengar oleh orang lain, tidak pula menginginkan pujian manusia serta tidak menginginkan dunia. Apapun ibadah kita kaum muslimin, berusahalah kita untuk mempersembahkannya kepada Allah saja.
Allah yang punya surga. Jadikanlah surga tujuan hidup kita, karena surga sebaik-baik tempat. Allah juga yang punya neraka. Berlindunglah kita dari neraka, karena neraka seburuk-buruk tempat. Kemudian yang kedua, syarat amal soleh itu diterima, yaitu yang dilakukan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat di dalam agama. Agama ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang diikhlaskan untuk Allah saja dan sesuai dengan syariatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara yang bisa menjadi sebab seseorang terselamatkan dari siksa kubur adalah dia membersihkan diri dan bersuci dengan sempurna dari buang air kecil atau kencing saat dia selesai buang air kecil. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma la yu'azzibani wa ma yu'azzibani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulih. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah." Rasulullah bersabda, sungguh keduanya sedang diazab, dan mereka berdua diazab bukan karena suatu yang besar. Salah seorang di antara mereka tidak menjaga diri dari air kencing, dan sedangkan yang satu lagi dia pernah berjalan menebar namimah, yaitu menebar keburukan orang lain untuk mengadu domba orang lain. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sucikanlah diri kalian dari air kencing, karena kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh air kencing. Kita lihat sebagian kaum muslimin berani saja dia kencing sembarangan. Sudah kita pastikan dia tidak mensucikan dirinya, dia tidak istinja, dia tidak cebok. Bahkan juga masih banyak yang belum tahu tata cara mandi wajib. Bahkan dia sudah menikah. Kaum muslimin, ini adalah masalah bersuci. Ini masalah sepele, tetapi besar akibatnya. Tidak bersuci, maka tidak bisa sholat. Tidak sholat, maka terancamlah keislamannya. Takutlah kepada Allah kaum muslimin. Azab kubur sangat berat. Azab kubur akan terus berlanjut hingga hari kiamat. Kemudian dosa lain penyebab azab kubur yaitu namimah. Ini juga sangat berat kaum muslimin. Ancaman bagi orang yang melakukan namimah adalah yang pertama, orang yang senang mengadu domba atau namimah akan terancam dengan dijerumuskan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang kerjaannya suka mengadu domba akan mendapatkan azab di alam kubur nanti sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, dia termasuk dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling buruk kelakuannya. Jangan sekali-kali kita menjadi penyebab kaum muslimin, menjadi penyebab orang lain bertengkar, tidak berbaikan, apalagi sampai memutuskan tali silaturahmi, agar Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari azab kubur. Kemudian di antara gambaran azab kubur yaitu yang pertama, diperlihatkan pemandangan neraka, sebagaimana di dalam hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka
akan ditampakkan kepadanya nanti tempat tinggal dia pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka akan ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka akan ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu nanti, hingga Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian gambaran yang kedua, dipukul dengan keras dengan menggunakan palu besi. Di dalam hadis dari Anas, dari Nabi SAW bersabda, adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya, yaitu Munkar Nakir, bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini, yaitu Rasulullah. Dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang banyak. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian dia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras, yang didengar seluruh makhluk, seluruh penduduk bumi, kecuali hanya dua golongan, yaitu jin dan manusia. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian gambaran yang ketiga, alas dari api neraka. Tak hanya panas api neraka yang dirasakan dalam azab kubur, bahkan alas tidur seorang yang dikenai azab kubur terbuat dari api neraka. Masih bersambung dengan hadis tadi, Allah berfirman kepada malaikat di alam kubur, bentangkanlah untuknya, yaitu alas tidur dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian gambaran yang keempat, disempitkan kuburnya hingga remuk tulang belulangnya. Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, kuburan seorang yang durhaka pada Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah sekedar menyempit hingga saling menempel tubuhnya. Bahkan saking sempitnya kuburnya itu, tulang belulangnya akan patah dan remuk. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang rusuknya berhimpitan. Kemudian gambaran yang kelima, ditemani oleh amalan buruknya. Rasulullah mengabarkan tentang kondisi seorang kafir di alam kubur. Datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, buruk rupa, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, gembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengan dunia. Maka dia atau orang yang mendapatkan azab kubur tadi bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Kemudian dia menjawab, aku adalah amalan burukmu. Maka orang yang mendapat azab kubur tadi berkata, wahai Rabbku, wahai Allah, jangan engkau datangkan hari kiamat, karena dia tahu kesudahannya adalah neraka. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur adalah semakin sering memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dilindungi dari azab kubur. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari 4 hal saat kita duduk tasyahud sebelum kita salam. Kita dianjurkan untuk mengucapkan doa. Ini sebaiknya kita hafal. Berusahalah kita untuk menghafalnya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wahai Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari azab neraka jahannam. Aku memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah
dalam kehidupan dunia dan fitnah setelah kematian datang, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Doa ini Rasulullah SAW ajarkan kepada kita agar kita berlindung dari 4, yaitu pertama neraka jahanam, yang kedua azab kubur, yang ketiga fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup itu bisa jadi cobaan dan musibah yang datang, yang kita hadapi selama kita hidup. Dan fitnah mati, yaitu pertanyaan malaikat di alam kubur nanti. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Kemudian fitnah Dajjal, yaitu kekacauan yang akan ditimbulkan oleh Dajjal. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, itulah beberapa sebab atau cara untuk menyelamatkan diri dari siksa kubur dan azab api neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur dan juga siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa dakhilal jannata faqad faz wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung, sungguh ia telah sukses. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu. Dalam surah Ali Imran ayat 185. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, sungguh seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wadkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana asrif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarra wa muqama.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة